pinjol dan judol. Yang selama ini saya pikir, Dok, oh ini tuh nanti efeknya hanya secara finansial aja, kan gitu. Tapi sampai ada yang tantrum kayak gitu, Dok, itu gimana penjelasannya, Dokter Dea? Ya, karena kalau sudah kecanduan ya otak ini kan terus nagih kan gitu. Makanya kalau dulu orang punya kecanduan alkohol ini kayak pornografi seperti ini justru lebih parah kecanduannya gitu. Jadi memang otaknya udah korteks prefrontal ini yang bagian berpikirnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cinta Quran. Terima kasih ya sudah setia dengan YouTube Cinta Quran TV di program Cerita UFK. Katanya sih cerita UFK, cuma Ustaz Fatih Karimnya nggak ada. Mana nih orangnya ya? Jadi makhluk astral beliau untuk sementara. Mohon doanya, Ustaz Fatih baru saja pulang dari haji, teman-teman, menemani para jamaah dan lagi butuh istirahat. Jadi beliau mengamanahkan podcast kali ini di istrinya saja. Dan karena narasumber kita juga ahwat, jadi biarlah ahwat dengan ahwat ya, wanita dengan wanita yang saling bicara. Narasumber kita spesial banget, langsung diimpor dari kota gudeg atau kota bakpia atau kota, banyak banget soalnya sekarang oleh-oleh dari kota ini ya, Yogyakarta. Ada Dr. Widya Rossi, spesialis kesehatan jiwa yang insya Allah akan membersamai kita. Dan kalau kita udah ngobrol tentang kesehatan jiwa, langsung tuh yang dalam pikiran kita, ih sakit jiwa, ih ODGJ, ih mental illness. Banyak kan yang mau ditanyain? Maka langsung ya kita sapa Dr. Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umu. Masya Allah, terima kasih banyak jauh-jauh dari Jogja ke sini. Terima kasih banyak udah diundang sejauh ini. Sejauh ini. Bener. Pokoknya senang lah kalau diculik ke Bogor ya. Allahu Akbar, teman-teman. Jadi sengaja kita undang Dr. Dea jauh-jauh dari Jogja karena pertama beliau sahabat saya ya. Jadi di luar kamera pun kami memang sering ngobrol ya, Dr. Dea. Kemudian yang kedua, dalam beberapa kesempatan kami juga sama-sama mengisi di kajian. Jadi kami ini sama-sama wanita panggilan, begitu dipanggil kami datang. Iya kan Dr. Dea? Iya betul. Maka wah, Dr. Dea harus nih main ke podcastnya Cerita UFK karena makin kesini Dr. Dea cerita tentang mental illness itu semakin banyak ya. Kalau dulu tuh rasanya sangat jarang dibicarakan orang, bahkan tabu untuk diobrolin ya. Kesannya kalau orang sakit mental itu udah pasti gila. Terus ujungnya pasti ke rumah sakit jiwa, terus keluarga pasti malu selamanya kalau punya keluarga yang punya penyakit mental. Tapi kita ingat waktu zaman COVID ya, mulai itu pembicaraan, obrolan tentang mental illness tuh makin rame sampai dengan sekarang. Saya pikir tuh tadinya Dr. Dea, oh abis COVID turun nih si obrolan tentang mental illness, tapi ternyata makin nambah betul. dengan jenis yang semakin beragam. Yang kami nih orang awam makin bingung ini dengan istilahnya. Apa ini istilah NPD lah, apa ini istilah anxiety lah, depressive disorder lah, dan macam-macam. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang jenis-jenisnya mental illness itu, Dr. Dea, apa sih sebetulnya seberapa penting sih kita harus aware gitu ya tentang mental illness ini? Karena selama ini kita fokusnya pada kesehatan fisik gitu. Tapi yang namanya jiwa tuh rasanya jarang sekali untuk kita berikan concern yang lebih di sana gitu, dokter. Ya, kalau bicara kesehatan mental itu tentu sangat penting banget ya, karena nggak ada dong orang disuruh milih kamu sehat fisik tapi mentalnya terganggu, nggak ada yang milih ya. Bahkan lagu Indonesia Raya aja bilang sehat jiwa raga gitu. Jiwa kan? Dulu baru raga. Iya. Dan dari penelitian dikatakan bahwa 90% penyakit fisik itu penyebabnya adalah psikis gitu. Ya, bahkan kalau kayak misalnya orang-orang yang sakit kronis ya, misalnya pada orang sakit kanker, dokternya akan sering bilang gini, Bu, jangan stres ya, suka gitu kan? Iya benar. Terus bilang kan sama keluarganya, udah pokoknya sekarang apa yang bisa membahagiakan ibunya, misalnya seperti itu, karena hati yang bahagia, yang semangat itu akan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi memang kaitan antara kondisi psikis seseorang dengan kesehatan fisik itu ya sangat erat begitu. Maka sangat penting kita memperhatikan kesehatan jiwa kita, dan dengan jiwa yang sehat itu
tentu kita bisa mencapai kesejahteraan hidup. Nah, hidup yang sejahtera itu kan luas ya definisinya, dan hidup bahagia itu kan tidak hanya yang bersifat material gitu kan. Mungkin orang berpikir hidup bahagia punya rumah besar, punya uang banyak, tapi kan sejatinya hidup bahagia itu memiliki kehidupan yang baik, manfaat, dan selamat dunia akhirat gitu kan. Dan dengan jiwa yang sehat gitu kan. Karena gini, bahagia itu tidak melulu bersifat sesuatu yang apa yang sifatnya itu kenikmatan gitu ya. Tapi juga termasuk sesuatu yang itu terkait penderitaan. Nah, kenapa kok bisa begitu gitu ya? Karena kalau kita bicara jiwa, itu sifatnya itu dia material juga spiritual. Jadi jiwa yang material itu ya kita diberi oleh Allah otak ya. Secara materinya ada di otak yang mempunyai bagian-bagian ya tertentu yang dengan fungsinya masing-masing begitu ya. Dan spiritual itu memang tidak ada letaknya gitu. Dan jiwa itu mempunyai beberapa nama gitu. Kita mengenal ada kolbu gitu ya, ada kolbu. Nah, kolbu ini rajanya jiwa gitu. Nah, dia punya pembantu-pembantu nih. Pembantunya ada namanya nafsu. Ya. Di mana nafsu ini ada syahwat, ada godop. Ya. Kalau syahwat itu biasanya sesuatu yang motivasinya kenikmatan dan dia cenderung menghindari penderitaan gitu ya. Kalau godop itu sebenarnya cara untuk seseorang bertahan. Dia suka dengan pujian, nggak mau dicela. Nah, ini pembantu-pembantunya. Tapi dia punya penasehat nih namanya akal gitu. Ya, akal ini yang memberikan pertimbangan gitu ya, dia menasehati. Nah, ada satu bagian supaya jiwa itu menjadi sehat namanya al-adl, yaitu keadilan. Berisi apa? Nilai-nilai atau syariat. Nah, inilah banyak orang kenapa sih kok jadi overthinking ya? Konflik dalam diri ya gitu. Karena al-adlnya ini kosong. Jadi al-adl ini ada di prefrontal cortex ya, ada bagian ventromedial cortex ya, istilah medisnya begitulah ya. Prefrontal cortex berarti bagian depan ya, otak depan ya, itu ya. Itu kan juga ada bagian ventromedial, ada orbital ya, itu istilah-istilahnya aja gitu ya. Tapi kalau secara materialnya di situ, tetapi secara spiritualnya tadi berisi nilai-nilai syariat. Maka kenapa banyak orang konflik diri gitu? Berdebat dalam dirinya nggak selesai-selesai, akhirnya overthinking karena nilai-nilai syariatnya nggak ada. Yang mau ngasih solusi penyelesaian ini nggak ada. Maka dalam kesehatan jiwa ada penting kita berilmu supaya apa? Si al-adl ini tadi terisi. Sehingga ketika bermusyawarah dalam diri kita nih, kita kan sering yang ngomong sama diri kita sendiri gitu. Aduh, aku punya masalah begini nih, akal gitu ya. Terus gimana ya gitu kita. Mungkin nafsunya mengatakan, tapi aku kok rasanya pengen nimpuk itu orang ya gitu ya, misalnya gitu ya. Terus godopnya, iya aku marah nih, aku sebel gitu ya. Tapi kalau ada al-adl tadi, dia karena berisi nilai-nilai, ya kamu bisa kok kalau kamu didolimi itu membalas boleh, tapi lebih baik memaafkan. Nah, itu kan harus diisi gitu. Maka ketika al-adl tadi ada isinya, dia jadi oh iya ya, saya mending mah cari ridho Allah aja lah. Semua kan ada perhitungannya gitu kan. Gitu. Jadi tidak jadilah overthinking atau stres yang berkepanjangan gitu. Dan di dalam otak itu ada satu penguasa yang kalau penguasa itu baik, maka baiklah seluruhnya. Nah, penguasa itu bernama wahmiyah atau hikmah. Nah, banyak ini saya menemukan ya kasus-kasus itu bahwa sebenarnya pasien itu belum bisa menarik wahmiyah atau hikmah dari kejadian yang dihadapi. Jadi kemampuan untuk bisa menarik wahmiyah ini ya penguasa ini ya itu ya tergantung lagi dari isi dari al-adlnya tadi, dia ada ilmunya atau enggak. Nah, begitu Jadi
kenapa tadi dibilang mencapai kebahagiaan itu ternyata tidak melulu kenikmatan, tapi juga penderitaan, karena orang yang bisa menarik hikmah tadi, maka penderitaan yang kemudian bisa ditarik hikmah tadi nggak akan jadi penderitaan lagi. Karena bagi Allah baik buruk itu semua baik. Iya, gitu, betul, kan? betul. Tapi yang salah kan persepsi kita akan suatu kejadian. Yang begitu. Maka kita menemukan ada yang mengalami penyakit mental, walaupun secara kasat mata kita lihat apa sih yang kurang dalam hidupnya? Iya, betul. Dokter Dea ya. Apa sih? Dia ganteng, dia cantik, dia kaya, dia terkenal. Kayaknya dia udah punya semuanya deh. Tapi kenapa ya dia tetap kena mental illness? Ternyata itu jawabannya ya. Iya, karena ya kita itu kan sesuatu yang dilihat orang dari luar. Tetapi bagaimana tadi? Kerja secara material otaknya, secara spiritualnya tadi, bagaimana dia tadi bisa menarik wahmiyah tadi kan kita nggak tahu gitu. Bisa jadi dia bergelimang harta, waduh semua anak, istri cantik, istri sempurna, anak berprestasi gitu, tapi kosong gitu. Karena ternyata nggak ada kesyukuran misalnya, nggak bisa mengambil hikmah dari kenapa ya saya kok diberi harta sebanyak ini. Justru tidak bisa amanah ya, karena tidak bisa mengambil hikmah bahwa dia diberi amanah harta banyak, diberi kesuksesan, itu maknanya apa gitu. Nah kembali pada pertanyaan kan akhirnya sebenarnya hidupku untuk apa? Karena banyak orang gitu kan menanyakan, sebenarnya aku nih hidup mau ngapain sih? Dok, saya itu kayaknya ingin sudah aja lah gitu. Maksudnya sudah aja gimana? Yang buat apa saya hidup? Banyak pasien begitu. Saya ngerasa hidup ini nggak ada artinya. Kenapa saya dilahirkan? Kembali ke pertanyaan basic kan akhirnya, bahwa ternyata kayak simple banget sih. Buat apa sih hidup? Gitu. Ternyata itu harus ada jawaban gitu. Nah itu kan al-adl lagi gitu kan, nilai-nilai tadi. Jadi bicara tentang jiwa ini, ilmu tentang jiwa ini, adalah ilmu yang pertama kali disekulerkan sebenarnya. Kenapa begitu? Karena kalau sudah jiwanya sekuler, gitu ya, maka sekulerlah seluruh aspek kehidupannya. Karena memang jiwa itu ya berbagai aspek kehidupan itu ada jiwa kan. Jiwa kita itu saking luasnya gitu, maka aktivitas jiwa itu ada di mana? Nah, misalnya begini. Aku lapar banget nih, aku harus kuenya, makan. Kuenya, Mbak. Iya deh. Oke. Ini nafsunya kan, gitu. Nafsunya lapar, gitu. Terus akal nih, ini berarti aktivitas tadi aktivitas nafsu ya. Terus aktivitas akal, enaknya makan apa ya ya? Gitu ya. Bogor tuh apa sih? Bakso ya? Apa sih? Sotomi ya? Betul. Sotomi Bogor enak kayaknya gitu. Nah, tapi kemudian kalau kolbunya, kemudian ada al-adlnya, dia nggak hanya sekedar mau makan enak kan, dia mikir, tapi yang halal lah, gitu. Terus nanti udah makan, kenyang, ya Allah, alhamdulillah nikmat banget ya memang rezeki Allah nih. Saya loh sampai Bogor nggak jajan, dikasih sama Ummu Sajat. Rezeki Allah lewat Ummu nih ya Allah. Tolong ya tim habis ini ya, Sotomi ya, tolong ya. Ini udah berapa kali di-mention ya loh. Mention Sotomi gitu. Nah, itu aktivitas jiwa sudah sampai tahap kolbunya gitu. Nah, pada umumnya di dunia barat yang berbeda dari kita kalau memaknai secara Islami adalah pada nilai-nilainya nilai-nilai syariat ini yang dibuang oleh mereka begitu. Nah, tapi kita sebagai seorang muslimah tentunya nilai-nilai ini tidak boleh dibuang gitu. Itu bedanya. Iya. Terus banyak ini dok, banyak yang bilang begini, kalau orang sakit mental ya. Itu berarti dia kurang iman. Nah, banyak banget nih yang tanya. Iya kan, gitu. Tapi saya pernah menemukan kasus yang menurut saya ya, secara pemahaman Islam, ilmu, dia banyak.
bahkan bisa kita sebut beliau ustazah begitu. Tapi kenapa ya tetap bisa kena sakit mental? Saya tuh bertanya-tanya soal itu, Dokter Dea. Mohon berikan pencerahan gitu. Apakah selalu orang yang kena sakit mental itu ya karena lo kurang iman? Ya, ini maaf ya, ini contohnya. Misal nih saja cemas gitu, saya bilang, aduh saja nih nggak beriman. Marah nggak Ya iyalah. Ya, jadi ya iman itu kan memang bisa naik turun juga ya, bisa naik, pada kalanya kadang-kadang agak melemah begitu kan. Dan kemudian yang namanya iman kan ada rukun iman ya. Iya. Nah, kayak kita sholat nih ada rukun sholat juga gitu. Betul. Misal saya sholat ya ya, ternyata saya sujudnya cuma 1 kali itu gimana? Sholatnya ya nggak sah. Nggak sah kan? Nggak terpenuhi rukunnya. Berarti kan untuk sholat itu menjadi sah, sempurna harus rukun-rukunnya terpenuhi ya. Iya. Maka 6 rukun iman juga begitu kan gitu. Iya. Ketika kita udah, ya saya itu percaya Dok, saya percaya sama Allah. Saya ini udah menjalankan, saya udah sholat tahajud, sholat duha, saya tuh baca Quran 1 juz 1 hari minimal loh gitu kan. Saya puasa, dia udah menjalankan ritual ibadahnya gitu kan. Saya percaya sama Allah, saya percaya ada malaikat, saya baca kitab itu. Tapi kemudian ketika menghadapi satu masalah, kenapa sih kok saya yang menjadi korban? Kenapa sih kok saya yang mengalami peristiwa ini? Itu kira-kira iman di kodarnya gimana ya kalau seperti itu. Apalagi kalau sampai nggak percaya sih, emang besok ada hari akhir. Nah, berarti kan nggak ganep tuh Betul. Berarti kalau tadi sholat aja kita sujudnya kurang 1 kali nggak sah. Ini kalau iman, dia yang lain-lain bilang, iya saya beriman, tapi ternyata kode-kodenya dia kurang gitu. Jadi bukan karena tidak beriman, tapi perlu menambah ilmu keimanan lagi. Gitu. Dan banyak saya ketemu yang seperti ini di ruang praktek setelah ngobrol, ternyata dia mempertanyakan, kenapa saya ya? Saya ini kan orang baik loh, Dok. Kok saya punya pasangan kayak gini gitu? Apa sih dosa saya? Apa salah saya gitu? Nah, berarti kan pada kodoknya kan yang perlu ditambah keilmuannya. Klik lagi tadi bisa mengambil hikmah apa enggak gitu kan. Ini bagaimana dia menjadikan ini. Kan Allah udah bilang nggak mungkin lah dikasih cobaan kita nggak kuat gitu kan. Nah, itulah. Maka ada sebenarnya bagian jiwa itu yang namanya ruh gitu ya. Tapi ruh ini hak Allah lah ya, misteri ya gitu ya. Kita kurang lah ilmu kita sebagai manusia untuk mencapai di tingkat itu. Tapi pada fitrahnya kan memang sebenarnya kita ini sudah terikat perjanjian dengan Allah, maka segala hal apa yang menjadi kode Allah ya mestinya kita harus bisa menerima. Nah, tapi kan ini butuh proses belajar, makanya al-adalnya tadi itu harus berisi. Kalau nggak ada isi ilmu syariatnya, maka akan bingung lagi, konflik lagi, overthinking lagi gitu. Maka berarti salah satu solusi ya Dok untuk mencegah penyakit mental terjadi pada kita dan keluarga kita adalah belajar Islamnya harus komprehensif ya. Betul, harus komprehensif. Mulai dari awal ya, tentang imannya itu ya. Dan belajar itu harus sabar. Nah, sabar ini kan bagian akhlak ya. Kalau sabar itu sebenarnya gini, kepribadian itu kalau dalam Islam kan akhlak ya isinya gitu kan. Nah, banyak orang gini, Dok, saya itu udah ngaji kemarin gitu. Tapi ya gini-gini aja. Lah sebentar. Ngajinya, belajarnya tujuannya apa? Apakah mau tujuannya masalahnya selesai? Ya nggak bisa begitu, karena belajar itu harus dengan kesabaran, dipelajari pelan-pelan, kemudian bisa menarik benang merah dari ilmu itu, bisa menarik benang merah pada peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami gitu. Dan tentu saja dengan doa bahwa kita memohon pertolongan Allah gitu kan. Nah, orang di tahap ini suka nggak sabar, maunya belajar langsung celing, masalahnya selesai. Iya. Gitu, iya. Maka wahmiyah tadi penting banget gitu. Sehingga ngaji itu sebetulnya dia
obat tapi dia efeknya nggak Ya. instan ya, Dok ya? Iya. Jadi dia pencegahan iya, kuratif atau pengobatan iya, rehabilitasi juga iya. Ya itulah penguatan gitu. Jadi ya namanya ilmu tadi, terutama tadi ilmu akidah ya, yang di ilmu agama keseluruhan ini memang fungsinya ya dalam semua hal kehidupan ini gitu. Karena kan ya kita nggak bisa menghindar dari sumber stresor ya gitu. Nah ini balik ke penyebab gangguan jiwa itu kan multifaktorial. Tidak hanya satu faktor bisa menyebabkan seseorang terganggu jiwanya gitu. Jadi ada, kita kan raga nih, jasad ya. Jasadnya kan sebenarnya kendaraan aja, jadi kendaraan yang mengendarai siapa? Yang mengendarai jiwanya gitu. Nah, jadi ada penyebab faktor fisik gitu ya, misalnya cedera kepala misalnya kayak gitu ya, faktor fisik, faktor genetik gitu ya. Kemudian ada faktor psikisnya gitu ya, tadi bagaimana seseorang itu diasuh oleh orang tuanya, ditanamkan nilai-nilai pemaknaan hidup oleh orang tuanya gitu kan. Kemudian bagaimana dia berteman, lingkungannya kayak apa gitu. Kemudian tadi faktor-faktor spiritual tadi gitu. Jadi ada faktor genetik, ada bisa jadi faktor fisik, juga faktor lingkungan itu tadi ya, Dok ya? Faktor genetik dan fisik, psikis, ya, psikologis, sosial dan spiritual gitu. Dan itu semuanya bisa menjadi faktor penyebab munculnya penyakit mental ya? Iya, betul. Nah, kalau kita ngobrol lebih detail tentang penyakit mental, Dok, sebetulnya apakah ketika seseorang terkena mental illness, dia akan langsung ujuk-ujuk endingnya ke rumah sakit jiwa? Atau bisa langsung kita kasih stempel orang gila, ODGJ gitu ya? Atau sebetulnya ada nggak sih gitu rangkaian ya sampai orang itu ada di level yang sakitnya sangat akut gitu ya? Dan apakah kita semua nih manusia secara umum gitu, itu punya peluang yang sama untuk terkena penyakit mental, Dok? Ya, penyakit mental bisa kena siapa aja gitu ya, bahkan dari anak-anak sampai dengan usia lanjut ya. Mau dia itu orang nggak berpendidikan maupun berpendidikan tinggi juga bisa gitu. Pasien saya yang sekolahnya sampai S3 gitu ya, sampai apa namanya, sekolahnya di luar negeri juga ada gitu yang menjadi pasien. Jadi bisa mengenai siapapun gitu. Dan ya makanya tadi ada faktor, ada karena kan ada pola asuh ya dari faktor psikologi. Makanya ada namanya faktor prodromal. Ya jadi sudah kecenderungan atau bakat-bakat yang mengarah bahwa seseorang ini bisa loh ada potensi untuk dia jatuh kepada gangguan jiwa, walaupun nggak selalu. Faktor genetik itu apakah pasti dia akan mengalami gangguan jiwa? Enggak juga gitu. Orang bisa punya faktor genetik gangguan jiwa, tapi ternyata dia mendapatkan pola asuh yang bagus, lingkungannya kondusif, pendidikan spiritualnya juga bagus gitu. Maka dia ya baik-baik aja. Tapi ada orang yang tidak punya faktor genetik, tapi banyak luka-luka, diperlakukan tidak baik secara pola asuhnya tadi, banyak perlakuan yang buruk dari orang tua, contoh-contoh yang tidak baik, lingkungannya juga seperti itu. Dia nggak ngerti gimana sih memaknai kehidupan ini buat apa. Ya, itu bisa sangat rentan gitu untuk dia jatuh pada gangguan jiwa. Jadi awal-awal itu seringkali orang nggak menyadari. Misalnya ada perubahan-perubahan kecil, mungkin dianggap, alah ini paling cuman lagi dia bad mood atau dia mungkin lagi males gitu ya. Misalnya biasanya nih dia aktif gitu ya, suka berkegiatan nih, tapi kok mulai ini ya sering dalam kamar, kayak dia mulai males-malesan gitu. Kalau anak-anak mungkin udah mulai nggak mau sekolah lah gitu ya, dianggapnya atau mungkin dilihatnya, wah ini anak males, anak nakal gitu. Padahal bisa jadi itu fase-fase awal. Nah kemudian bisa makin parah gitu ya. Misalnya tadinya awalnya nggak bisa, susah tidur, masih bertahan lah, nggak apa-apa lah, mungkin aku ini nih memang lagi nggak enak hati jadi susah tidur misalnya. Tapi lama-lama
bisa sampai misalnya, wah ini kok aku 24 jam nggak tidur ya, gitu. Nah, gitu. Nah, kalau nanti sudah sampai terganggu fungsi, nah biasanya orang baru, wah kok aku jadi sekarang kerja ini kok nggak bisa seperti dulu performanya gitu, atau kalau anak sekolah prestasinya menurun gitu, atau bahkan yang parah interaksi interaksi sosialnya terganggu gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak ujuk-ujuk begitu, ada permulaannya gitu, tapi orang sering nggak merasakan itu sebagai perubahan yang perlu menjadi perhatian gitu. Berarti harusnya ketika orang terdekat kita sudah mengalami perubahan perilaku, ya, kitanya harus aware ya? Iya, betul gitu. Jangan malah kayak abai. Orang tua gitu ya, kalau ngelihat anaknya dalam kamar itu malah diginiin, kamu ngapain sih di dalam kamar melulu? Nah, gitu. Malah abe atau malah dimarahin itu tadi. Jadi anak semakin takut gitu kan, gitu. Padahal mungkin dia sudah butuh bantuan profesional gitu. Ya, jadi kalau dia, ya orang tuanya nggak tahu, mungkin dia di kamar itu nggak tidur loh ya, mungkin loh. Gitu. Atau tidur sebentar, mimpi buruk dia bangun, ya. Jadi tidurnya ya mungkin sedikit sekali. Dok, saya ini tidur seminggu saya cuma 5 jam dok tidurnya. Kasihan sekali kan. Nah, makanya banyak pasien itu datang sudah dalam kondisi apa nih keluhannya? Saya ini nggak bisa tidur dok. Udah sejak kapan? 1 tahun yang lalu. Oh, kenapa? Tersiksanya. Kenapa sudah 1 tahun? Kok baru datang sekarang? Iya dok, karena dulu itu ya masih kadang bisa kadang enggak gitu. Tapi ini udah seminggu terakhir ini saya sudah benar-benar tidak kuat. Nah, biasanya kalau sudah tidak kuat, mereka baru mau datang ke dokter. Ya karena stigma juga. Ya masa sih saya datangnya ke dokter jiwa gitu. Iya. Kesannya jadi udah nih gorong gila nih. Gitu dok soalnya. Nah, ya sebenarnya kan ya orang melihat sebenarnya nggak ada diagnosis gila ya gitu ya. Cuman ya orang terbiasa mengatakan gila gitu. Padahal yang disebut gangguan jiwa berat itu sih prosentasenya sedikit, lebih kecil daripada gangguan jiwa yang ya non psikotik. Jadi ada gangguan jiwa psikotik, ada yang non psikotik, dan diagnosis gangguan jiwa itu banyak sekali gitu kategori-kategorinya gitu. Ya, terkait dengan macam-macam penyakit mental, ya dok, atau gangguan jiwa itu tadi. Apa aja dok? Kalau yang sekarang lagi rame itu kan NPD gitu ya, yang pernah saya dengar juga anxiety, depressive disorder gitu. Kalau zaman dulu mungkin kita kenalnya stres, depresi kan itu ya. Tapi sebetulnya apa aja jenis-jenis mental illness? Kalau dibilang jenis itu banyak ya, tadi secara garis besarnya ada yang psikotik, non psikotik. Nah kalau psikotik itu kalau orang lihat tuh mungkin yang kayak misalnya, itu loh dok, dia tuh suka ngomong-ngomong sendiri, nanti ketawa-ketawa sendiri. Nah, itu ada bagian namanya ciri psikotik, mungkin dia mengalami halusinasi atau gangguan waham. Ada orang yang merasa dirinya nabi gitu misalnya. Wah, misalnya ini nabi loh gitu. Tapi, ada tuh di Bandung waktu itu, dia bilang namanya Cecep alaihi salam. Ya itu di waham itu suatu keyakinan yang salah, tidak bisa dipatahkan, tapi dia tidak terpengaruh oleh budaya. Nah beda sama misalnya, dok itu di situ tuh pohon besar itu, ya ini ada penunggunya loh itu. Tuh pohon besar tuh apa ya, kalau orang Jawa bilang wingit gitu ya. Tapi kalau itu budaya, jadi ternyata orang satu kampung itu semua beranggapan sama. Oh iya, itu di situ memang ini. Nah, itu bukan waham karena dipengaruhi oleh faktor budaya. Tapi kalau orang sekampung, enggak dong, biasa aja pohon, nggak ada apa-apanya. Cuma dia sendiri kekeh gitu ya. Wah, enggak, ini benar ini. Karena itu waham itu namanya. Atau tadi dia ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, atau mungkin tiba-tiba marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Wah, ini kenapa gitu ya? Orang kok tiba-tiba ngamuk-ngamuk, orang di sekitarnya bingung, nggak ngerti gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena ada halusinasi. Jadi halusinasi ini
entah itu secara auditorik ya, pendengaran gitu, atau melihat, atau mungkin merasakan. Jadi ada tuh yang merasa, ini saya tuh bulu kuduknya berdiri. Bukan bulu kuduk, apalagi? merasa ini kayaknya banyak semutnya berjalan di sini. Jadi dia gini-gini terus. Halusinasi taktil itu namanya. Gitu. Atau itu bau, ada ya. Atau halusinasi yang berhubungan dengan penciuman. Jadi halusinasi ini panca indera. Gitu. Ini kok baunya nggak enak sih? Bukan karena kameramen nggak mandi ya. Wah, ada yang ditunjuk tuh. Padahal kameramen udah pakai mandi. Padahal kameramen emang belum mandi 3 hari ya. Padahal kameramennya udah pakai minyak wangi. Enggak tuh, nggak ada yang enggak, ini bau tai kucing gitu. Halusinasi gitu. Nah ini yang psikotik ya, dengan berbagai jenisnya. Kita mengenal ada schizofrenia, ada gangguan waham. Di situ. Ya gitu. Nah kemudian ada non psikotik. Nah non psikotik ini yang kayak tadi Umu sampaikan, ada yang kecemasan, depresi dan lain sebagainya. Banyak gangguan kepribadian itu macam-macam ya kan non psikotik gitu. Tapi juga bisa bertumpang tindih juga. Oh, jadi dia bisa kena beberapa sekaligus? Iya bisa. Pada orang gangguan kepribadian, nah kalau gangguan kepribadian ini ya memang tadi Umu menyampaikan NPD ini lagi ini banget ya. Hype banget ya. Banyak pasien datang, Dok, kayaknya suami saya ini NPD deh, Dok. Udah bikin diagnosa duluan. Kok bisa Bu bilang gitu? Emang sudah didiagnosis? Soalnya saya baca, Dok, di media sosial, sama, Dok, ciri-cirinya NPD deh suami saya itu. Persis loh, Dok, persis sama gitu. Padahal nggak segampang itu kita akan mendiagnosis orang itu gangguan kepribadian gitu. Tapi ya banyak kayak gitu, entah itu suaminya, istrinya, aduh, orang tua saya ini NPD kayaknya, Dok, gitu ya. Mungkin sekarang memang lagi hype banget itu. Nah, kita mungkin perlu tahu ya, NPD itu jadi gini. Sebenarnya menegakkan gangguan kepribadian itu nggak mudah. Gitu, menegakkan diagnosanya ya, Dok ya. Gitu. Karena tidak gampang, karena itu butuh juga tim untuk mendiagnosis. Bahkan apalagi kalau NPD ya, dia kan cenderung manipulatif gitu kan ya. Biasanya di screening, diperiksa itu juga dia denial gitu kan, itu nggak bisa aja, nggak terbukti kalau dia NPD gitu ya. Makanya pada NPD ini bahkan butuh cross check gitu ya, alat instrumennya malah mungkin tidak hanya satu yang digunakan dan tidak hanya satu profesional. Dan untuk menangani gangguan kepribadian itu memang kolaborasi gitu ya, psikiater juga psikolog. Karena memang lini pertama untuk terapi dari gangguan kepribadian itu adalah psikoterapi. Nah, biasanya dilakukan oleh psikolog, dan ini pun tidak semua psikolog klinis bisa melakukan karena harus punya sertifikasi kompetensi. Dan ini dilakukan oleh tim. Nah, kalau dari penelitiannya di luar negeri itu minimal 2 tahun terapinya, seminggu sekali. Nah, itu perjalanannya banyak yang gagal, 2 tahun seminggu sekali, bayangin gitu. Konsistensinya alias istiqomahnya 2 tahun. Maka sudah mendiagnosisnya saja butuh effort ya, gitu. Apalagi untuk terapinya gitu, karena kebanyakan kan orang NPD ya nggak mau mengakui dong, tidak merasa dirinya ini bermasalah gitu. Yang bermasalah lo lah gitu. Gitu. Tapi kan yang berada di sekitarnya ini yang tersiksa gitu. Iya. Itu konten-konten itu banyak bermunculan kan, Dok, sekarang ya gitu. Ada orang yang menyebut diri dia dengan bangganya ya, gue NPD loh, so lo harus pahami gue, itu ada yang kayak gitu. Atau yang kedua, statement itu atau judgment itu ya keluarnya dari keluarga terdekat atau orang terdekat. Suami saya NPD, anak saya NPD, orang tua saya NPD gitu. Nah, Dok, boleh kami diberikan pencerahan? Sebetulnya NPD itu sebetulnya apa sih gitu? Ciri-ciri yang mudah, walaupun ini lagi-lagi ya tidak bisa langsung menegakkan diagnosa gitu bahwa dia langsung NPD gitu. Itu sebetulnya apa sih, Dok? Karena mungkin banyak juga di antara kita yang sebetulnya belum ngerti ini apa sih NPD. Jadi
NPD ini merupakan pola perilaku yang terus-menerus. Jadi kalau ini satu pola kepribadian, maka itu harus konsisten ya. Terus-menerus menunjukkan percaya diri yang berlebihan, ya, baik itu dalam hayalan maupun kenyataan. Gitu. Nah, disertai apa? Disertai dengan kebutuhan yang kuat untuk mendapatkan pujian. Nah, jadi ini orang NPD ini godopnya kuat banget tadi. Yang untuk kebutuhan untuk dipuji, dikagumi oleh orang lain, gitu. Serta dia itu kurang peduli atau bahkan mungkin nggak peduli gitu ya terhadap perasaan orang lain. Gitu. Jadi nggak ada kepedulian terhadap perasaan orang lain. Nah, pola ini biasanya mulai terlihat sejak awal masa dewasa, maka biasanya gangguan kepribadian itu baru bisa didiagnosa usia 18 tahun ke atas. Gitu. Nah, dan muncul dalam berbagai aspek kehidupan, ditandai dengan ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya pertama, merasa berhak mendapat perlakuan yang istimewa atau mengharapkan orang lain selalu menuruti keinginannya. Gitu. Kemudian yang kedua, sering memanfaatkan orang lain buat tujuan pribadinya. Gitu. Kemudian yang ketiga, nggak peduli, nggak bisa memahami perasaan maupun kebutuhan orang lain. Yang keempat, gampang iri, ya, gampang iri pada orang lain atau merasa bahwa orang lain tuh malah iri sama dia, gitu. Jadi seneng tuh kalau dia, wah, iya dia iri kan sama saya, gitu. Iyalah, gitu ya. Bersikap angkuh, sombong gitu ya, dan memandang orang lain itu lebih rendah. Gitu. Kemudian yang berikutnya, merasa dirinya itu sangat penting, sering melebih-lebihkan prestasi ya atau kemampuan yang dia miliki, dan ingin diakui hebat meskipun tidak ada bukti yang sepadan, tapi dia pengen dikatakan dia hebat. Gitu. Sering membayangkan hal-hal besar seperti kesuksesan yang tak terbatas, kekuasaan, kepintaran, kecantikan, atau cinta yang sempurna. Kemudian percaya bahwa dirinya itu istimewa banget gitu ya, dan hanya bisa dimengerti atau cocok bergaul dengan orang-orang atau lembaga yang juga dianggap hebat sama dia. Gitu. Jadi pokoknya dia ini setaranya sama orang-orang yang statusnya tinggi. Gitu. Nah, kemudian selalu ingin dipuji dan dikagumi secara berlebihan. Nah, itu sih ciri-ciri. Itu ciri-ciri awal ya yang bisa. Nah, jadi gini, setiap orang itu punya trait ya atau kecenderungan gitu. Jadi bisa jadi dia bukan gangguan gitu, tapi kecenderungan untuk seperti itu, tapi bukan gangguan gitu. Jadi ya masih tidak terlalu mengganggu sih, tapi ada kecenderungan seperti itu gitu. Nah, itu ya ini memang kalau kita lihat ciri-cirinya godopnya kuat sekali begitu. Jadi sentralnya ada di dia ya. Betul. Dia ingin orang lain itu melihat dia, memandang dia ya, bahwa dia lebih dari yang lain ya. Kemudian near empati ya. Iya, betul. Nah, makanya pasangannya ya wajar-wajar ya kalau tersiksa sekali ya rasanya ya, menderita gitu kan. Udah yang sering bingung itu, nah banyak orang tentang gimana dok, baiknya saya cerai apa enggak ya? Iya. Banyak yang kayak gitu dok. Iya. Ya kita bisa memahami ya kondisinya, tapi kembali lagi tadi, kalau saya ingatkan bahwa segala sesuatu itu kita alami karena Allah tahu kita kuat menghadapi. Nah, tapi nggak memaksakan ini juga ya, saya sih sebagai profesional nggak bisa mengatakan dia cerai aja atau jangan percaya, nggak bisa. Itu kembali lagi kepada pasien atau kliennya begitu. Tapi saya mengingatkan bahwa semua ini terjadi juga atas kehendak Allah juga gitu, dan tergantung tadi wahmiyahnya tadi, hikmahnya tadi. Kalau kuat menjalani kemudian melihat ini sebagai ya udah deh, ini jalan surga saya. Saya nggak butuh pengakuan suami misal gitu. Tapi saya butuh ini sebagai bentuk saya itu
bisa menjadi istri yang baik dan yang saya mau capai ridho Allah misalkan kayak gitu. Ini semoga jadi hujah saya. Nah, boleh aja kalau memang bisa bertahan seperti itu gitu. Tapi kan semua kembali pada yang menjalani ya. Iya. Ada loh yang bisa bertahan juga, tapi ya banyak juga yang kemudian wah nggak ada. Untuk bercerai dari orang NPD pun kan susah sekali. Iya, karena manipulatifnya itu tadi. Iya, dan ini wah melibatkan banyak profesional ya. Iya. Bahkan sampai ada loh konsultan hukum gitu ya yang memang dia itu sering menangani kasus-kasus dengan orang NPD gitu. Nah, kalau psikiater sendiri kapasitasnya itu biasanya menangani gejala yang muncul menyertai pada orang NPD ini. Jadi misalnya dia ada kecemasan atau ada depresi, nah kita mengobati untuk gejala-gejala penyertanya begitu. Tapi untuk NPD-nya sendiri ya biasanya memang diterapi dengan psikolog gitu, dan itu pun tidak mudah gitu. Jadi buat apa namanya yang sekarang sedang menemani orang-orang saudara-saudara terdekat, keluarga terdekat, orang-orang yang disayang dengan kondisi gangguan jiwa, apa pesan Dokter Dea untuk mereka? Ya, begini, bahwa tidak ada seorang pun menginginkan, bahkan penyintasnya sendiri pun tidak ada yang menginginkan untuk saya ini mengalami gangguan jiwa. Nggak ada orang tua yang menginginkan punya anak terganggu jiwanya, maupun anak yang menginginkan orang tua terkena gangguan jiwa. Maka kalau kita mendapatkan, kalau orang Jawa bilang tuh ketiban sampur ya, atau sampur selendang gitu, mendapatkan ini dari Allah, kok kita dikasih amanah keluarga kita yang terganggu jiwanya, pasti ada maksud baik gitu. Karena nggak semua orang kuat loh diamanahi itu. Saya pernah bilang sama keluarga pasien, dia sudah dalam tahap, dok saya ini udah lelah sekali sama anak saya. Bu, ibu itu orang hebat. Kok saya hebat gimana loh dok, anak saya aja gangguan jiwa, hebat di mana? Bu, saya aja mungkin nggak kuat kalau dikasih amanah kayak ibu, walaupun saya dokter jiwa. Tapi ibu dikasih amanah ini sama Allah itu luar biasa. Jadi Bu, ibu akan menggunakan rasa lelah ini sebagai jalan kepada kebaikan, atau ibu sudah merasa menderita di dunia, malah dosa. Itu kembali pada ibu sendiri. Memang lelah, sangat melelahkan. Tapi Allah tahu ibu kuat. Dan kalau ibu melihat ini, ya Allah, ternyata saya belajar sabar di sini. Ternyata di sini itu nih jalan surga saya. Saya punya pasien, sekeluarga itu, jadi bapaknya ini punya istri dan anak gangguan jiwa. Allah. Tapi luar biasa. Saya belajar dari bapak ini. Pak, pun pinten tahun, masa Indonesia udah berapa tahun nih Bapak ngupeni atau namanya merawat istri dan anak yang sakit. Walah sampun dangu Bu, niki maaf ya bahasa Indonesia sudah lama sekali. Nanti insya Allah ada translate-nya. Oh iya, ada translate-nya di bawah ya. sini. Gitu ya. Orang Jawa ya, ginilah kalau impor Jogja. Google sekarang udah bisa bahasa Jawa kan. Ya. Sudah lama dok, saya itu menikah sama istri saya ini, istri saya sudah gangguan jiwa. Elah kok gitu ya. Saya punya anak kok ya gangguan jiwa. Tapi bapak ini sabar sekali, setiap bulan ini nganterin anak istrinya itu, ya Allah, beliau apa ya, bekerjanya petani gitu. Dan itu kalau ke rumah sakit itu ya nggak punya kendaraan kan ya, jadi ya harus naik online atau naik taksi begitu. Sabar luar biasa, dan benar-benar saya sampai tanya begini, Pak, Bapak nggak kepikiran Pak cerai sama istrinya? Itu saking saya penasaran ya. Walah yang dia mboten dok. Ya enggak dok. Lah wong ini loh sudah dikasih Allah sama saya. Ya saya harus ngupeni. Saya sampai ya Allah, Masya Allah.
Dan ini gangguan jiwa berat loh, istrinya ini sudah yang schizophrenia, yang rawat dirinya itu sampai kurang gitu ya. Jadi untuk merawat dirinya aja sudah tidak begitu bagus. Jadi si bapak ini yang harus sering ngopeni gitu ya, bingungan. Nah, jadi semua ya si bapaknya ini, tapi luar biasa. Ya Allah. Gitu. Jadi kalau kita punya masalah rumah tangga baru kecil aja terus rasanya kamu adalah jodoh yang salah ya. Wah, itu kayaknya harus konsultasi sama bukan dokter Widya tapi Ustazah Widya dalam hal ini konsulnya ya. Karena dari tadi kayaknya kita malah lebih banyak mendapatkan penguatan secara spiritual ya teman-teman dari dokter Dea. Nah, dokter Dea, saya penasaran ini dalam dokter Dea sudah berkecimpung di dunia kesehatan jiwa ini berapa tahun, dokter? Ya, saya sebagai spesialis jiwa ini udah jalan 11 tahun ya. 11 tahun. Nah, dalam 11 tahun perjalanan dokter Dea menjadi dokter spesialis kesehatan jiwa, berapa usia termuda, pasien termuda yang pernah dokter Widya tangani? Kemudian apa kasus terberat di anak-anak yang dokter Widya pernah tangani? Atau yang paling banyak sekarang? Saya ini kan psikiater umum ya, jadi saya belum mengambil sub ya. Karena kalau sub anak remaja dan itu kan ada sendiri. Nah, tapi saya pernah dapat kasus itu anak perempuan usia 7 tahun. Ini yang saya itu sampai ngelus-ngelus dada ya. Jadi ceritanya ini anak beberapa waktu lalu tinggal di Jepang karena bapaknya itu sekolah gitu ya. Dan dia tetanggaan dengan sama-sama orang Indonesia nih. Nah, si anak ini pola di rumahnya itu yang pokoknya nggak ada hiburan lah ya, nggak ada televisi, HP itu orang tua itu yang pakai HP ya untuk seperlunya aja begitu. Ini anak yang begitu dari keluarga seperti itu. Tetangganya orang Indonesia yang tinggal di Jepang ini seorang YouTuber. Nah, si anak ini pada waktu itu usianya sekitar 4 tahun waktu dia di Jepang itu sering dolan nih, sering main ke tetangganya. Nah, ternyata mulai ada perubahan perilaku, yaitu dia sering memainkan alat kelaminnya. Innalillahi. Dan ibunya itu baru sadar sepulang ke Indonesia karena di usia 7 tahun itu si anak ini memainkan alat kelaminnya itu udah intens hampir setiap hari. Bu, kenapa nggak sejak usia 4 tahun itu ibu bawa ke profesional? Ya dulu kan saya pikir dia anak-anak ya dok ya. Jadi saya pikir dia cuman ya ibu ini jadi berpikir cuma anak-anak nggak ngerti gitu. Dan waktu itu belum seintens di usia dia 7 tahun itu, masih kadang-kadang jangan gitu dong Saru, cuman gitu aja. Tapi ternyata makin lama makin parah. Sampai ini kan harusnya usia sekolah nih. Ya susah mau sekolah gimana, ini anak perilakunya maunya gitu aja terus. Itu sih yang paling... Penyebabnya apa dok? Nah itu kita kurang tahu karena ibunya juga tidak mengerti ya apakah di rumah tetangganya ini terpapar televisi dengan konten. Saya nggak tahu sih ya televisi di Jepang itu isinya bagaimana gitu ya. Ataukah mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Tapi kan kalau dia bisa melakukan itu artinya dia pernah terpapar. Entah itu melihat atau pernah diajarin atau mendapat perlakuan seperti itu. Itu kan. Nah cuman si ibunya nggak ngerti. Ini kenapa nih di tetangga sebelah diapain anaknya gitu. Astagfirullahaladzim. Artinya anak kecil pun bisa mengalami kejadian itu ya dok? Iya, dan sekarang ini banyak ya. Saya tuh makanya jadi psikiater tuh kalau pasien keluar itu kadang ya Allah. Bukan soal ini, tapi yang saya renungkan adalah ya Allah sedemikian sistem saat ini sudah menjadikan generasi muda kita itu hancur sehancur-hancurnya. Itu yang membuat saya itu menjadi kayak gimana ya gitu. Karena masalah kesehatan jiwa ini nggak hanya bisa berhenti di tangan kita sebagai seorang dokter gitu ya. Tapi itu sesuatu yang sistemik sudah gitu. Karena tadi penyebabnya multifaktorial, untuk penyembuhannya juga multifaktorial begitu. Saya ada pasien anak usia 14 tahun. Jadi dia datang karena dia
sudah kecanduan pornografi. Astagfirullah. Laki-laki apa perempuan, Dok? Perempuan. Astagfirullah. Awalnya diawali dari waktu masa pandemi kan semua daring tuh. Iya. Nah ternyata waktu itu dia mulai terpapar konten porno. Astagfirullah. Jadi dia sekarang kebiasaannya adalah dia terus cari itu konten porno dan melakukan masturbasi. Astagfirullah. Ya, ini butuh suatu tekad yang kuat ya. Susahnya adalah anak ini tidak mau terbuka pada orang tuanya sehingga dia tuh datang sendiri ke rumah sakit. Jadi orang tuanya sama sekali nggak ngerti bahwa anaknya punya masalah ini. Nah padahal untuk menterapi ini nggak cukup obat aja gitu ya, tapi juga harus dengan psikoterapi gitu. Dan dia harus ada jarak nih sama HP-nya gitu. Kalau perlu bahkan secara ekstrim berpisah dulu dari HP. Tapi karena support sistemnya nggak ada, ya kan orang tuanya nggak ngerti, ya gimana ya balik-balik lagi gitu. Sudah mulai agak bagus, dia jatuh lagi. Aduh dok, kemana saya nggak kuat dok, saya ini lagi dok gitu. Ya inilah sekarang ternyata faktor kecanduan itu yang dulu kita anggap ya pada anak-anak ini ya dok ya, atau pada anak dan remaja lah gitu, pada orang muda. Dulu kan kita, saya gitu mikirnya, oh kecanduannya cuma kecanduan game ya. Lalu kemudian mulai ada kecanduan pornografi gitu. Saya beberapa hari yang lalu nonton konten juga dok ya. Ini adalah konten kecanduan judol. Ya, nah, mungkin bisa ditayangkan dulu ya sama teman-teman, kita lihat dulu dan kita ingin dapat penjelasan nanti. Yaudah ini ikut dulu aja. Yaudah lu masuk dulu dah. Ikut kemana sih? Udah ikut. Kita peduli sama lu, makanya kayak gitu. Udah cepet. Udah buruan. Ada pasien saya dokter umum tuh, M. Ya, itu kerugian finansial loh ya, kejahatannya luar biasa. Jahatnya ke sosial, ke ekonomi, ke keluarga juga, ya. Sampai kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga. Baru datang ke kami dalam posisi sudah lumayan terlambat kan ya. Tarik nafas panjang akhirnya ya, banyak yang kita selesaikan ya. Itu butuh waktu ya istilah kita. Pinjol dan judol yang selama ini saya pikir dok, oh ini tuh nanti efeknya hanya secara finansial aja kan gitu. Tapi sampai ada yang tantrum kayak gitu dok, itu gimana penjelasannya dokter Dea? Ya karena kalau sudah kecanduan ya otak ini kan terus nagih kan gitu. Makanya kalau dulu orang mungkin kecanduan alkohol ini kayak pornografi seperti ini justru lebih parah kecanduannya gitu. Jadi memang otaknya udah korteks prefrontal ini yang bagian berpikirnya itu sudah terganggu gitu. Dia nggak bisa lagi menimbang-nimbang, dia hanya mencari kepuasan aja dengan terus seperti itu. Maka ya tadi penanganannya itu ya sekarang gimana? Oke nih, ini andaikan ya kita obatin nih, diobati, kemudian di psikoterapi, kita udah keluar effort. Iya betul. Dan waktunya kan panjang ya untuk ngobatin seperti ini. Tapi nih gampang banget nih iklan-iklan apa judol-judol pinjol-pinjol. Kita nggak niat nyari, buka langsung ada tuh biasanya. Anda membutuhkan dana, kan muncul sendiri. Gimana? Betul. Karena yang seperti ini itu godaan untuk dia melakukan lagi itu kuat juga. Maka kalau sumber akarnya tidak diselesaikan, ya mau sampai kapan kita kayak gini? Itu cuma muter aja gitu. Akhirnya korbannya bertambah banyak gitu. Maka ya ini kalau sudah di level ini ya sistem yang lebih yang tinggi, lebih yang betul, lebih berkuasa untuk bisa turun tangan begitu. Ya selama itu dengan mudahnya diakses. Pornografi juga begitu. Nggak usah nyari. Sekarang buka apa sih? Lah tiba-tiba ada iklan nongol, game apa, tapi isinya kontennya porno. Gitu. Jadi kami mohon ya perhatian ya, betul. Dokter Dea dari para pemegang kekuasaan di negeri ini. Kalau memang cinta sama kami, rakyatnya, tolonglah kami dibantu dengan menutup semua pintu-pintu kemungkinan terjadinya kecanduan.
Dan ini tidak hanya menyimpa anak-anak dan remaja ya Dokter Dea ya, tapi juga sampai orang yang sudah sangat sepuh pun kecanduan pinjol, Betul, judol ya, betul. apalagi judi itu ya. Judi itu kan bikin orang tuh jadi nagih ya. Kalah, nanti saya pasti kesempat change keduanya saya menang gitu. Nah, Kalah betul. lagi, Iya, dan iya, seterusnya betul, nggak akan betul. selesai gitu. Sekarang itu judol teman-teman ya banyak juga menimpa anak-anak SMP dan SMA bahkan dari SD. Jadi kalau tadi yang kita lihat itu udah kelihatannya agak gede gitu ya. Tapi ada kasus yang pernah saya lihat langsung gitu Dokter Dea, itu tuh anak SMA. Dan dia menikmati uang hasil judolnya, itu sebetulnya tinggal menunggu waktu saja kan. Dia akan meledak dan akan membahayakan orang-orang, diri dia sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Betul, kan. betul. Pornografi juga begitu teman-teman gitu, dan itu nggak bisa kita lakukan sendiri karena pintu-pintu pornografi itu harus ditutup oleh pemegang kekuasaan. Betul. Mulai dari menutup tempat-tempat hiburan malam yang tidak semestinya, tontonan-tontonan, kemudian iklan-iklan pop-up yang muncul di website sosial media, itu semuanya nggak bisa tuh kecuali atas peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini ya, Dokter Dea. Betul. Ya, mungkin banyak orang nggak berpikir bahwa efeknya itu sedahsyat ini. Gitu. Sekarang kerusakan ini udah semakin luar biasa, terutama pornografi. Belum lama ya kita dengar berita tuh, anak laki-laki 3 orang 8 tahun memperkosa anak TK 5 kali. 8 tahun dulu bisa apa, Mas? Itu sebaya saja, Dokter Dea. Iya, 8 tahun dulu ngerti apa? Ngerti apa coba 8 tahun? Mainan. Layangan ya. Nah, sekarang loh anak 8 tahun ini kan, ini generasi udah benar-benar hancur ya. Makanya kalau dikatakan sekarang ini darurat kesehatan jiwa itu benar banget. Dan ini sudah, ya sebenarnya dibilang bukan saatnya lagi, agak telat juga ya. Tapi oke lah, kita nggak berbicara telat atau enggak, tapi ayolah kita udah saatnya bangkit gitu ya. Bangkit bahwa ya kita harus nyelamatin generasi gitu. Kita udah nggak bisa lagi untuk ya ini baca berita itu kan di sana ya. Yang penting kan keluargaku aman-aman ya. Nggak bisa. Apa ini yang kemudian membuat Dokter Dea bersama dengan teman-teman kemudian membuat sebuah campaign gerakan 1000 jiwa merdeka. Iya. Cerita dong Dok, ini 1000 jiwa merdeka ini apa sih sebetulnya? Pasti banyak teman-teman yang belum tahu. Ya jadi 1000 jiwa merdeka ini satu gerakan yang memang independen ya. Jadi saya bersama teman-teman, ada Miss Desi, kemudian ada Mbak Yunda, seorang psikolog. Miss Desi ini konselor dan concern pada kesehatan jiwa keluarga, begitu ya. Kami merasa sebagai bagian dari masyarakat ingin melakukan sesuatu, membantu pemerintah lah gitu. Kami melakukan screening di sekolah. Jadi kami masuk ke sekolah-sekolah dan kalau sekolah menyambut baik, kita melakukan edukasi tentang kesehatan mental. Kemudian sesuai kebutuhan nih, kita lihat kebutuhan sekolah ini apa, kita melakukan screening. Nah, ada sekolah yang memang butuh data. Kira-kira nih siswa saya ini yang mungkin ada kecenderungan nih bisa gangguan, itu berapa sebenarnya ini, tapi itu rahasia ya, memang hanya bimbingan konseling aja nanti yang mendapatkan informasi itu. Nah, kalau memang nanti sekolah berkelanjutan ingin dibantu gitu ya, karena kan kita dari tim 1000 Jiwa Merdeka juga belum banyak ya profesional yang bergabung gitu, karena kan kita kegiatan amal. Kita bergerak terutamanya untuk orang-orang yang tidak mampu gitu ya, yang mungkin kalau ke profesional, karena kan profesi psikolog itu tidak di semua daerah bisa BPJS juga. Kalaupun bisa BPJS itu antrinya panjang sekali gitu ya. Dan kalau tidak BPJS biayanya mahal. Jadi kita fokus pada mereka yang tidak mampu, kita beri untuk kesempatan berkonsultasi itu secara gratis. Seperti itu. Jadi ya kita membantu. Kalau memang nanti ada di antara mereka yang membutuhkan pengobatan, maka dengan fasilitas kesehatan yang bisa digunakan, mereka bisa ke rumah sakit terdekat. Ya intinya membantu pihak sekolah lah untuk lebih dini men-screening. Walaupun belum tentu itu gangguan, tapi dengan fenomena sosial yang seperti ini mungkin permasalahan-permasalahan sudah banyak gitu ya dihadapi oleh anak-anak kita. Nah, setidaknya kita dengan guru bisa bersama-sama, ini gimana nih, perlu kita informasikan ke orang tua, walaupun ini tidak akan
apa ya istilahnya, mungkin tidak akan semua akan tuntas juga, tapi setidaknya kita sudah berbuat sesuatu, membantu orang lain. Orang lain mungkin, orang tuanya mungkin yang tadinya tidak peduli menjadi terbuka, misalnya itu kan sudah satu jalan untuk, oh ternyata aku harus memperhatikan anakku misalnya seperti itu. Mungkin mereka tidak tahu saya harus bagaimana, nah kita bisa berdiskusi, memberikan edukasi. Dan untuk 1000 Jiwa Merdeka ini memang kita berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Allahu Akbar. Kalau ada di antara teman-teman yang lagi nonton nih Dokter Dea, terus saya pengen bantu dong, pengen support untuk yang gerakan 1000 Jiwa Merdeka ini, gimana caranya Dokter Dea? Oke, nanti ada kontak dari tim kami, nanti mungkin bisa ditulis aja ya untuk kontak personnya dari admin kami di 1000 Jiwa Merdeka. Nanti kita infokan di situ. Nah, jadi teman-teman yang mau bantu untuk menyehatkan jiwanya anak-anak Indonesia ya, karena mereka lah yang akan menjadi penerus kita nanti. Ya. Usia kita terbatas, nanti mereka akan menggantikan kita. Kan kita ingin Indonesia ini dengan versi yang lebih baik daripada sekarang ya, Dokter Dea. Maka Bismillah yuk kita support 1000 Jiwa Merdeka. Waktu saya dan Ustadz Fatih ngobrol sama Dokter Dea, itu teman-teman, kami waktu itu ke Jogja, kemudian beliau yang jemput, Masya Allah. Kemudian sambil jalan kita cerita-cerita, sambil beliau akhirnya bilang bahwa sekarang lagi punya gerakan 1000 Jiwa Merdeka. Ustadz Fatih langsung bilang gini, keren banget Mbak nama kampanyenya 1000 Jiwa Merdeka, itu langsung eye catching dan ear catching banget gitu kata Ustadz Fatih. Gimana Mbak programnya, gini Ustadz gitu. Wah keren banget Mbak, itu harus disupport. Nah teman-teman, jadi Ustadz Fatih aja itu, ayo apa yang bisa kita support tuh buat 1000 Jiwa Merdeka ya, apalagi kita nih teman-teman harus support juga ya. Nanti insya Allah apapun bentuk bantuan kita, mudah-mudahan dengan itu akan semakin banyak anak-anak Indonesia yang selamat dan tercegah dari kemungkinan mereka menderita gangguan jiwa gitu ya. Karena kita melihat ya teman-teman, sekarang ini tuh kita dipimpin oleh orang-orang hebat gitu ya, tapi yang ya ternyata ada juga yang mentalnya tidak sehat ya, no mention ya. Tapi itulah yang terjadi saat ini teman-teman. Walau tidak semuanya, tapi kita ingin nanti kelak pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang fisiknya sehat, jiwanya juga sehat ya, Dokter Dea. Betul, amin. Amin ya Allah. Teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan gitu ya, atau kepo dengan Dr. Widya Rosi, langsung masuk saja ke Instagram beliau, kenalan langsung dengan beliau ya. Aktivitas beliau banyak sekali mengisi kajian ya. Jadi beliau ini dokter plus ustazah sebetulnya. Masya Allah, masih belajar. Penguasa belajar. Jogja ya. Jadi kalau masuk Jogja bilang nama Dokter Dea langsung aman insya Allah. Penjaga keamanan dong. Lebih sepatnya head of security ya. Dokter Dea, dari banyak sekali obrolan kita tadi, ada satu sebetulnya masih menggelitik ya di kepala saya gitu, tentang tadi apa yang Dokter Dea bilang tentang halusinasi. Ya, ada yang pertanyaan yang masuk ke Instagram kami di Cinta Quran ya. Beliau katakan, beliau sudah mengalami ini selama 13 tahun, mengalami sesuatu yang tidak logik buat orang banyak gitu ya. Beliau katakan selama 13 tahun ini beliau diganggu oleh sosok jin, bahkan sampai menikah dengan jin itu, yang sampai sekarang masih terus mengikuti beliau. Banyak orang yang pro dan kontra terhadap hal ini gitu. Apakah memang saya ini beneran gila, halusinasi, stres, kurang iman, kurang agama, kurang garam, kurang micin, atau kurang apa ini? Ya, kalau melihat, ya karena saya tidak periksa ya. Untuk validnya memang harus periksa. Tapi kalau sekilas gitu ya, karena memang kita bagaimanapun juga harus percaya pada hal gaib ya. Cuman kalau ini saya kan tidak periksa. Tapi kalau ini dari sudut pandang dokter jiwa gitu ya, dari kesehatan jiwa, bisa saja kemungkinan dia mengalami gangguan psikotik. Nah, gangguan psikotiknya bisa ada tadi halusinasi gitu. Misalnya dia melihat ya, melihat ada sosok jin, atau mungkin dia merasakan, bahkan mengatakan sampai menikah gitu kan. Ini apa, punya anak ya? Dan punya anak sosok jin. Iya. Sampai nikah dan punya anak. Sampai punya anak, berarti ini bentuk anaknya jin berarti ya? Iyalah. Iya itu. Ya, karena saya tidak periksa, saya tidak bisa memastikan. Tetapi kalau ini memang, misalkan ini memang betul bukan
sesuatu yang terkait dengan hal yang gaib ya gitu, bisa jadi dia mengalami gangguan psikotik, tapi harus diperiksa dulu. Ya. Iya. Jadi nggak bisa langsung kita judgement. Betul, ini misalnya kena gangguan jin atau beneran memang mengalami halusinasi, memang harus melewati proses pemeriksaan. Betul, harus proses pemeriksaan, dan itu pun harus tidak bisa sekali ketemu gitu ya. Biasanya kita akan observasi juga. Jadi biasanya pasiennya lebih baik kalau dirawat inap, diikuti, dia konsisten nggak gitu ya. Kalau ini satu yang konsisten gitu ya, bisa jadi memang dia gangguan. Untuk teman-teman di sini yang sekarang sedang merasa mengalami ciri-ciri masalah gangguan jiwa yang tadi Dokter Dea sampaikan, apa pesan Dokter Dea buat teman-teman yang ada di sini? Ya, buat teman-teman yang merasa memang ada yang mulai berubah pada dirinya atau mengganggu aktivitas kehidupannya, jangan malu dan jangan takut untuk segera datang ke profesional. Nah, profesional ini siapa? Kalau memang malu untuk atau masih masa saya ujuk-ujuk ke dokter jiwa, boleh ke psikolog dulu. Ada psikolog klinis ya. Bahkan sekarang di puskesmas pun sudah ada psikolog klinis. Nah, nanti kalau memang permasalahannya bisa selesai dengan psikolog klinis, oke, alhamdulillah. Nah, psikolog klinis ini memang akan ada kerjasama dengan psikiater atau dokter jiwa gitu ya. Apabila memang dipandang perlu, ini kayaknya udah harus ada intervensi dari dokter jiwa nih, udah butuh obat nih, maka dari psikolog klinis akan mengirim ke dokter jiwa. Dan nggak perlu merasa takut, merasa malu gitu ya. Aduh, saya dikira gila nih. Aduh, nanti minum obatnya seumur hidup nih. Wah, belum bahas obat ya kita. Itu juga jadi stigma tersendiri, tapi lain waktu mungkin ya. Nah, maka nggak apa-apa temui aja profesional, karena ya lebih cepat untuk menemui profesional, insya Allah akan lebih cepat untuk mendapatkan bantuan begitu. Bismillah. Jadi teman-teman yang saat ini sedang merasa tidak baik-baik saja, langsung ya datang ke psikolog terdekat. Bismillah, ditemani oleh orang-orang yang kita sayang dan juga sayang sama kita, karena ternyata support dari orang-orang terdekat itu akan sangat mempercepat proses kesembuhan. Sangat penting sekali. Ya. Bismillah ya teman-teman. Dan buat kita-kita nih yang mendampingi orang tersayang yang juga sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tadi Dokter Dea sudah sampaikan, sabar ya. Karena Allah tidak mungkin salah untuk mengirimkan hadiah. Hadiahnya sudah Allah kirim buat kita, kenapa bukan buat yang lain? Karena cuma kita yang bisa. Semoga Allah kuatkan pundak kita, Allah tenangkan jiwa kita, Allah lapangkan juga dada kita untuk bisa menemani orang-orang yang terkasih tadi. Saya kagum dengan Bapak yang tadi diceritakan oleh Dokter Dea yang punya 2 orang yang disayang, istri dan anak dalam kondisi gangguan jiwa, tapi beliau punya mindset yang sangat bersih, yang sangat jernih. Keikhlasan beliau, Masya Allah, Allahu Akbar. Semoga Allah juga karuniakan kita keikhlasan yang tanpa batas ya, Dokter Dea. Makasih banyak Dokter Dea. Jazakillah sanul jaza. Makasih banyak ilmunya. Amin, amin, amin. Kami pamit dulu ya teman-teman. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di episode Cerita UFK berikutnya. Jangan lupa ya, kalau teman-teman merasakan manfaat dari tayangan ini, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Cinta Quran TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang musuh terbesarmu berada di dalam dirimu sendiri, dan saat itulah perjuanganmu dimulai. Melawan rasa takut, menaklukkan lelah, dan merubah keraguan menjadi kekuatan. Tapi, sudahkah kamu memiliki ilmu untuk menyelesaikan masalah itu? Kini hadir kembali the world's largest spiritual event, Indonesia dan Jepang. Event akbar yang akan membawamu menguatkan jiwa, menyembuhkan wanita, dan menyalakan semangat kontribusi untuk umat. Mendatangkan para tokoh terbaik. Jangan sampai terlewat. Tampil secara eksklusif hanya di Amazing Muharram 14 Biar
The Limit.